posisikan kepala ya, bersihkan jalan nafas jika perlu. Nah, kemudian kan tadi, nanti ini ya sambil nunggu satunya. Kemudian kan keringkan dan stimulasi. Jadi keringkan dan stimulasi itu jadi satu kegiatan. Seringkali saya tunjukkan ya, ini bayi lahir kan nggak pakai baju ya. Seringkali kita itu lupa ya. Jadi pada saat mengeringkan itu nek go ditutup tok. Padahal itu sekaligus ada tindakan untuk stimulasi. Jadi dengan itu saja kalau bayinya normal, maksudnya nggak ada problem yang ini ya, itu nggak perlu CTG. Jadi dengan rangsangan itu sudah cukup untuk memberi rangsangan taktil namanya ya, atau stimulasi taktil. Nah, kan topi, jangan lupa, topi penting sekali. Ya, topi itu penting sekali. Seringkali kita hanya hangatkan aja, nutupi dengan handuk. Padahal pada saat kita hangatkan itu sekaligus melakukan stimulasi, ya kan ngeri. Umumnya bayi kalau dia susah nafas dan sebagainya, kita stimulasi kayak gini dia akan mulai terangsang. Terangsang itu untuk bernafas, ya. Keringkan, kemudian stimulasi. Jadi keringkan dan stimulasi. Oh, coba guru kok tutup dok. Hanya di bawa gini. Enggak. Seringkali kalau ujian tuh gini lagi. Enggak. Kita sebetulnya begitu dikeringkan, ini ada cairan-cairan mungkin ya. Nah, ini sambil kita masih. Ini biasanya dengan gini aja harus mulai muncul nafas. Nangis dia ya. Gitu. Ini tentunya di bawah informormalnya ada di lab INC ya. Ini sudah. Nah, ini kan sambil stimulasi kan kita. Nah, ini sudah biasanya akan nangis. Nah, sudah. Atur posisi lagi, ya kan? Nah, ini kan. Baru kemudian posisikan kembali dan lakukan penilaian. Itu. Ya, jadi di langkah awal itu ya kita lakukan. Nah, sampai di box ini langkah awal ini. Ikat. Sudah tahu panjangannya ya? Hangatkan, atur posisi. Hangatkan itu taruh di tempat yang hangat, kena cahaya lampu ya, informer. Kemudian atur posisi kayak gini. Lakukan isap lendir. Sekaligus kita ngecek. Dipakai sama anak. Gak bisa dipinjam satu ya? Apa nunjuk lo nih? Udah gunting aja enggak? Ini ya Nas. Apa namanya kan udah ketemu hasilnya. Apakah dia ada reaksi? Ya, reaksinya sedikit ataukah tidak ada reaksi sama sekali. Nah, karena kan dilakukannya dalam 1 menit kan ya, untuk mengetahui nantinya respon ininya kan jadi gini. Tidak nunggu agar itu tidak nunggu 1 menit selesai enggak, dilakukan dalam waktu 1 menit gitu ya. Jadi kalau Anda selesai dalam waktu 5 detik ya enggak apa-apa, kan 5 detik itu ada di bawah 1 menit gitu ya. Nah berikutnya P yang berterakhir adalah penilaian kita ngecek denyut jantung. Oke, coba panggilkan aja dulu. Boleh pinjam jam tangan yang ada ini. Nah, ini untuk ngecek yang P. Agar yang P apa? Agar yang P kok penilaian toh. Gue belum setel ini toh. Full. Nol jika apa? Tidak ada. Mbak, nanti bilang tak potong ya. Terus 0 1 Jika kurang dari 100 kali per menit. Karena terlalu besar ini ya. Enggak, maksudnya memang kan ini tidak ukuran untuk yang kan lebih kecil kalau yang bisa itu nggak bisa masuk dengan
Ya wis lah, tak coba iki sak mlebu nang yo iso. Coba ya, misalnya ya di sini ya. Jadi kalau yang tadi nah, Anda hisap lendirnya itu jangan langsung dari hidung. Tapi ke oro dulu, mulut dulu ya, dan itu tidak boleh dalam-dalam. Ya, 3 sampai 5 cm aja lah. Nah, masukkan ya. Kemudian hisap secara tarik. Nah, ya. Umumnya kalau memang banyak dia akan terhisap ya. Nah, baru kalau setelah mulut selesai boleh dimasukkan ke hidung. Nah, itu pun biasanya nggak usah dalam-dalam ya. 1 cm aja sudah ini. Nah, umumnya pada saat kita melakukan hisap lendir seperti ini, dia akan menunjukkan respon yang kita mau tadi, grimace tadi itu. Nah, grimace itu umumnya dia akan menyeringai pada saat kena hisapan. Kalau dia memang benar-benar asfiksia parah, no respon. Gitu ya. Nah, jadi ini sudah. Nah, penilaian ya. Kayak tadi kan saya skip gitu. Nah, penilaian Anda pakai stetoskop, kemudian pakai jam hitung 6 detik 3 kali 10. ya. Nah, ketemu berapa? Nah, itu untuk penilaiannya ya. Jadi penilaian itu salah satunya untuk penilaian kita menuntaskan penilaian Apgar yang puls dan penilaian secara keseluruhan. Apakah sudah ada respon, warna kulitnya seperti apa, apakah masih sianosis, nafasnya bagaimana, sudah mulai teratur ataukah masih irregular. Nah, itu penilaian di situ. Karena kita akan memutuskan untuk di langkah berikutnya, ya kan? Nah, langkah berikutnya adalah nilai usaha nafas dan LDJ, laju denyut jantung ya. Nah, laju denyut jantung di situ sudah tadi kita nilai kan, maka ketemu kan, Apgarnya udah nggak usah ngitung di kertas, langsung ngitungnya di kepala. Jadi berapa gitu ya, terakhir oh ini nilainya 4 atau misalnya nilainya 3, ya sudah berarti asfiksia berat atau asfiksia sedang ya. Dan mulai dipasang monitor untuk saturasi oksigennya ya. Nah, Anda lihat di situ kanan ke kiri, jika masih apnu atau megap-megap atau ini tadi denyut jantungnya ternyata saya cek tadi masih 9, saya ketemu 9, berarti itu berapa? 90. Nafasnya masih belum spontan, masih megap-megap ya. Maka itu sudah merupakan indikasi saya masuk ke langkah VTP ini, ya kan? Nah, lanjutkan untuk VTP. Nah, stop dulu aja di situ. Nah, kemudian ada yang nafasnya spontan ya, yang sebelah kanan itu. Nah, ini ya, di sini nafas spontan dan denyut jantungnya lebih dari sama dengan 100. Normal kan? Berarti secara Apgar dia normal. Maka di sini Anda amati dulu, ada enggak? Mungkin nafasnya spontan tapi kok masih ada ini tarikan dinding interkostalis ya. Kemudian masih merintih. Ya, kemudian ya ada Mbak. Kalau nggak ada semuanya, maka lanjutkan perawatan ini. Amati ya, ada sianosis apa enggak dan seterusnya, lakukan rawat. Paham ya? Nah, karena kenapa kok masih banyak yang indikator yang harus dinilai? Karena dia butuh langkah awal tadi. Coba dia langsung tadi nafas kuat, Apgar bagus dan kan langsung kan rawat bersama. Nah, sampai di sini paham? Kita nggak bingung ya? Ya, oke ya. Sudah. Nah, sekarang kita masuk, kalau ini sudah lah, oke ya. Nah, kalau kita masuk yang ke VTP. VTP itu adalah ventilasi tekanan positif. Positif, nah itu ya VTP, ventilasi tekanan positif. Nah, di sini kita sudah mau melakukan apa ya? Bantuan pernafasan dengan menggunakan alat. Dia pakai sungkup namanya. Ya, pakai sungkup. Nah, mungkin bisa ditunjukkan enggak? Kita orientasi dulu sungkupnya ya, pelan-pelan ya. Oke. Ya. Nah, di situ langkahnya mungkin nggak terlalu detail. Saya perjelas di
daftar tilik. Jadi suplemennya daftar tilik. Daftar tilik. Daftar tilik sudah ada? Sudah. Coba bukaan daftar tiliknya kayak gitu ya. Nanti langkah-langkahnya Loh, daftar iki tilik. duduk tekku. Karena kalau di algoritma dia nggak ada ini. Nah, ini namanya ambubek. Ya, oke. Jadi ini ambubek. Nah, sungkupnya Mbak, sungkupnya yang bagus, yang fleksibel. Ya, coba saya ukur dengan. Nah, sungkup ini harus disesuaikan dengan ukuran ini mulut bayinya. Jadi jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu kecil. Ada yang mungkin agak kecil Mbak? Nah, kalau ini kecil, duh nggak nyampe tuh. Tak tunjukkan ya. Gimana kira-kira? Mosok pas ya. Ini loh, ayo. Ngepres kan? Nah, ini kekecilan. Ini kekecilan. Loh, iya kan? Loh, misalnya saya masukkan ke mulutnya, ini nggak nyampe hidungnya. Oke ya. Nah, sekarang yang ini. Halo, Mbak. Nyampe? Ya. Nah, jadi mulutnya masuk ke dalam sungkupnya, hidungnya juga masuk. Ya. Oke ya, sudah ya. Nah, kayak gini. Jadi tidak boleh bocor nanti. Ada tekniknya nanti ya. Oke, udah ya. Jadi kita mengenali dulu alat-alatnya apa aja yang dipakai. Nah, ini namanya ambubek. Ya. Oke, nanti oksigen bisa dihubungkan di sini. Ini kalau kayak gini ya. Ini yang ada indikatornya itu ya Mbak ya. Mana? Belum dipasang ya? Ya. Ini yang relatif canggih Mbak ini. Nanti dia akan. Kenapa harus dibuka dadanya? Karena kita naik nggak? Naik kan? Ini saya mau nunjukkan aja dulu, nanti langkah-langkah detailnya kita tahap per tahap ya. Saya mau nunjukkan alatnya aja dulu. Jadi dengan masuknya udara, kalau kita benar ininya, itu akan naik. Tapi kalau misalnya saya asal-asalan ininya, ya kan? Ya, saya biasa aja nekannya gitu kan, nggak naik dia. Gitu. Jadi teknik memegang ini sama memompanya itu ada tekniknya ya. Jadi biar benar-benar masuk ke ini, naik. Indikatornya adalah naiknya dinding dada ini ya, koraknya naik gitu. Oke. Udah ya. Sampai ini dulu. Jadi kan persiapan alat sudah disiapkan ya. Ambubeknya, sungkupnya, oksigennya ya, sudah ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke VTP ya, silakan VTP, cek laju denyut jantung atau DJJ-nya, ketubannya bagaimana, apakah dia pecah sebelum bayi lahir, kalau misalnya pecah cek apakah seru, mekonial dan seterusnya. Kecuali kalau letak sungsang dia mekonial tidak apa, yang bahaya kan letak kepala mekonial ya. Itu tata laksanya agak berbeda jika bercampur mekonium. Maka sebelum lahir keseluruhan, sebelum bau dilahirkan, itu sudah dihisap lendir dari mulut dan hidung ya. Jadi bahkan sebelum lahir itu sudah langsung di slam ya. Nah, kemudian lakukan penilaian ya, bernafas tidak dan seterusnya. Kemudian ini penilaian resusitasi tadi yang sudah kita lakukan tadi, bernafas, pernafasan, menangis dan tonus otot ya. Nah, kemudian hasilnya ini. Jika iya, tadi kan sudah ada ya. Jika tidak, lakukan langkah awal resusitasi. Nah, langkah awalnya sama, nyalakan pencatat waktu ini ya. Jadi kita sudah mulai ini ya, ada timernya begitu. Oke, membungkus bayi, pindahkan ke tempat resusitasi atau ke infant warmer. Nah, atur posisi tadi ya, high cup sudah dan seterusnya. Ini bersihkan jalan nafas loh ya. Tidak rutin dilakukan hanya jika terdapat sumbatan yang nyata. Nangis ini ya nggak perlu.
menghisap lendir dengan alat penghisap lendir delay tadi, ya. Menghisap dari mulut dahulu baru hidung. Nah, ini dalam sampai 5 cm ya. Tadi kan saya 3 sampai 5 aja ya. Sekiranya sudah cukup, kalau masih banyak ya boleh hati-hati masukkan lagi. Menghisap lendir waktu menarik keluar tidak ya, menghisap lendir waktu menarik keluar tidak waktu memasukkan. Oh ya, jadi gini. Pada saat Anda menarik nyedotnya ya, itu jadi pas nariknya itu kan masukkan. Jadi ngisapnya itu jangan pada saat masukkan gini, tapi pada saat narik. Jadi pada saat ini diangkat. Jadi kan gini toh, saya masukkan itu jangan disedot. Tapi tunggu ini masuk dulu baru di gitu. Disedotnya sama ditarik. Iya. Jadi ini kan sudah masuk toh, ini jangan nyedot apa-apa. Masukkan dulu kurang lebih 3 sampai 5 lah maksimal ya. Nah, pada saat kita mau narik itu kita bisa sama di hidung juga sama. Jangan gini loh Mbak, mbok lebok no, terus mbok. Itu maksudnya. Iya. Kan dia belum kena targetnya lendirnya tadi. Ya. Nah, ini kondisi normal ya. Engko lek wis iki beda maneh, engko stres aku. Ya, tapi paling kan Anda sudah tahu tadi. Oke. Kemudian, nah ini kan langkah-langkah awal sebenarnya yang saya indikan tadi, keringkan, stimulasi itu kan di sini penjelasannya kan, mengeringkan mulai dari ujung kepala sampai ujungnya dengan sedikit tekanan, menepuk atau menyentil telapak kaki, bukan ya menepuk itu kayak gini aja loh. Ya, jadi kan memberi rangsangan ya. Kalau nggak usah digini-gini nggak usah. Ya, dulu kan mesti gini-gini ya, nggak usah ya, udah di ini aja. Ya, tak menepuk ini, nah boleh gitu ya, boleh nggak apa-apa. Nggak boleh yang digantung dibalik terbalik. Pernah tahu mungkin yang viral itu ya? Nggak boleh. Itu bisa meninggal loh ya. Nah, nggak tahu itu gimana kok bisa kayak gitu ya, nggak boleh. Kemudian, ya sudah ya menggosok. Nah ini kan tadi saya menggosok kan, ya nggak hanya ngelaksain menggosok. Nah ini penjelasan detail dari algoritma ini. Oke, kemudian kalau bayi tadi bungkus dengan plastik bening tanpa dikeringkan. Nah, posisikan lagi tadi sudah, lakukan penilaian kan, sekaligus ngecek update skornya. Nah, jika ternyata masih megap-megap, belum nangis kuat, denyut jantung masih kurang dari 100, lakukan VTP. Nah, di sini tidak menjabarkan VTP-nya itu seperti apa. Nah, ini ya. Nah, pasang sungkup. Ya. Oke, boleh digendong atau ditaruh di sini. Tidak menghalangi ya. Kakian ini ya. Saya inikan dulu ya. Sebenarnya ini di meja registrasi ya harusnya ya. Jadi kalau leadernya itu ada di kepala. Nah, kita kayak gini ya. Jadi tim merahnya itu di sini. Kemudian tadi kan ada 3 tim ya. Tim merah, tim kuning, dan tim hijau. Ya, tim kuning itu nanti yang bantu ngitungkan ini. Ya, yang bantu ngitung. Gitu. Jadi 1 2 3 pas 1 2 3 lepas. Jadi dia bantu untuk ini karena tim hijau itu yang nanti standby bantu obat-obatan ya. Kayak gitu. Jadi saya tunjukkan dulu ininya. Nah, kita coba lihat ya. Pasang sungkup menutupi muka pas ya, mulut, hidung dan dagu. Lakukan ventilasi 2 kali. Jadi pada saat kita letakkan begini, nah ini kan menutupi ya, mulut, hidung, dagu. Ya mungkin enggak semuanya. Jadi awal itu ventilasinya 2 kali. Untuk apa? Untuk membuka alveoli. Ya. 1 2. Ya. Apakah sudah bisa dipasang monitornya? Monitor ininya kan bisa dipasang ya dia? Ada, bisa. Ada di boxnya ya? Iya. Coba Mbak Asmi. Nah ini ada ini. Ya nanti sambil dipasang. Oke. Jadi ini dulu ya. Meniupkan dengan tekanan 30 cm air ya. Memompa 2 kali kekuatan dengan keras. Ini enggak semua tempat, enggak semua institusi pendidikan itu punya alat kayak gini Mbak. Serius, jalan kemana-mana itu enggak semua itu.
alveoli, membuka paru-paru mbak. Oh iso mbak. Jadi cek ke mbak. Apa ini kan cek sini. Jadi cek ya mbak. Sudah. Oke, harusnya ini bisa nyala nanti ya, nampak ininya. Mbak Citra enggak ada? Oh, C semua. Apa? Bukan. Ini untuk Kaki yang di kaki. SP02 aja ya ini, Mbak. Oximeternya ya. Iki iso nyala. Tapi bayi ini kan mati. Iya. Gak iso iki. Iya kan. Kan cocok untuk menunggu. PTP 2 kali untuk membuka alveoli ya. Dengan agak keras, apakah agak kuat ya, tekanan agak kuat. 1 2. Gitu. 2 kali untuk membuka alveoli. Nah, selanjutnya, di sini bila tidak mengembang ya, maka pastikan mungkin terlalu kecil atau dan seterusnya ya ini. Nanti ulangi lagi. Kemudian berikutnya adalah lakukan VTP 20 kali dalam waktu 30 detik. Nah, ini yang bantu tadi timnya. Jadi ada asistennya gitu ya. Anda boleh pakai timer HP gitu. Ya, mungkin ada yang bantu ya. Apa ya, Mbak Hasna aja kan? Teman-teman kan harus nyimak ya. Coba Mbak Hasna sebelah sini. Ini ya. Jadi lakukan sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Itu kira-kira aja ya, nggak bisa. Tapi kalau pakai alat itu bisa ukurannya ya. Nah. Sebentar. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh, belum ya? Terlalu cepat. Jadi ini masih 28 detik ya, plus minus lah ininya ya. Kalau ini tuh bisa pakai apa ya ininya ya, tiup lepas gitu ya, lepas 2 lepas gitu loh. Jadi untuk apa istilahnya, ngatur temponya itu bisa seperti itu ya. Coba Mbak Asna kita mulai lagi ya. Kita mulai. 1 lepas 2 lepas 3 lepas 4 lepas 5 lepas 6 lepas 7 lepas 8 lepas 9 lepas 10 11 lepas 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi ngatur tempo. Ya, karena jangan terlalu cepat juga. Karena 20 kali dalam waktu 30 detik. Ya kan? Nah ya. Nah, itu sudah sambil kita amati tadi pergerakannya ya. Nah, setelah selesai VTP yang pertama, lakukan penilaian bayi. Penilaian itu ada 2. First assessment sama second assessment ya. Di situ kan ada penilaian awal VTP sama penilaian kedua. Di sini nggak ada, ya kan? Yeah. Taunya hanya VTP saja dan nanti menilai ini penilaiannya. Tapi di sini kan tidak dijabarkan first dan second assessmentnya, gitu ya. Hanya menilai VTP-nya efektif apa enggak, gitu ya. Oke. Nah, kita nilai setelah tadi saya melakukan VTP yang pertama, kita nilai awal. Jika denyut jantungnya naik, nah berarti setelah itu saya cek ini. Nah, yang ngecek itu yang asisten sebenarnya ya, timnya, ya Mbak. Sih ya. Supaya ini nggak dilepas ya, itu asisten yang tim kuningnya. Awas,
tim kuningnya yang melakukan ngecek ini. Ngecek pulsnya, denyut jantungnya ya Mbak ya. Nah, jadi dia kan sambil pegang ini ya, cuman posisinya memang enak di meja dah. Meja mana? Itu. Meja resusitasi ya. Meja resusitasi. Apa aku didegek gini? Aku suruh resusitasi loh. Ya wes. Ya ini darurat ya. Nah, cek. Sini Mbak jantungnya. Nah, jantung itu kan sebelah kiri. 6 detik ya. Nah, kasih kasus dulu ya. Nah, kita kasih kasus yang bagus dulu ya. Tadi kan 9. Nah, ini 11. Berarti 110. Oke, bagus ya. Ada kenaikan. Nah, dadanya mengembang. Mengembang nggak tadi? Mengembang. Berarti indikator VTP-nya efektif. Bagus ya. Maka lanjutkan VTP lagi 15 detik. Inilah kenapa tadi ini nggak saya lepas. Harusnya makanya tim ininya langsung otomatis sudah ini. Ada yang mau jadi asisten saya? Intan sini Intan. Mbak, siapa namanya Mbak Hasna ini soalnya. Sini. Nah, kamu jadi ini, bawa ini pakai. Jadi standby terus. Ya. Nah, sama timer HP timer. Ini jangan kayak gini. Karena belum tentu kupingmu normal. Ya. Harus dimasukkan. Bu Evi tadi dimasukkan toh? Iya. Iya kan? Nah, harus dimasukkan. Udah. Ini timernya. Oh ya, tadi sudah ngukur ininya. Enggak. Ini kan sudah tadi ngukur denyut jantungnya ya. Ini standby. Sekarang saya mau melanjutkan VTP lagi 15 detik. Berarti dibantu. Nah, ini nih briefing tim itu juga penting. Jadi biar gak banyak ngomong saya gitu loh. Ya, Mes, ini jangan dipasang terus di sini sakit telingamu. Nah, lepas. Nah, lepas. Bukan lepas tapi digantungkan. Nah, sekarang setting 15 detik. Kan kayak timer toh? Ya. Setting 15 detik gitu aja. Nah, sudah. Kasih aba-aba dulu, jangan langsung dinyalakan. Ya. 1, 2, 3. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 10 11 12 13 14 lepas, 15 lepas, 16 lepas, 17 lepas, 18 lepas, 19 belum apa? Ini udah 30 detik. 15 detik. Iya, kalau timer 15 detik gitu loh Mbak. Jadi tekan dia hitung mundur, countdown toh. Kenapa kok dinamakan? Nah, aku mau 15 menit Mbak. Kami lihat detiknya udah 30. Ya itu. Ya, jadi saya kan Yuk, wes, kita mulai lagi ya. Dah. 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas. Nah, udah. Kan saya nggak ngitung mau berapa kali. Ini kan kitanya 15 detik. Tapi temponya pompa lepas 2 lepas kan gitu. Iya kan? Saya nggak ngitung lagi saya dapat berapa, makanya tim kuning harus ngasih instruksi ya, udah ya. Nah, setelah 15 detik, ayo cek. Ini puls. Ya. Ini kelamaan ya sih. Ya, nggak apa-apa. Ini belajar dulu. Dah. Pegang apa kamu? Ini. Nah, ya.
sambil dicek. Loh, Sambil maksudnya ngecek. nah sini 6 detik. Nah, sudah. Oke ya. Nah, hasilnya 11. Tetap ya? 110 sudah. Nah, jika LDJ oh ini tadi jika tidak naik ya, kan kita yang pertama atau tadi? Oke ya, lanjutkan. Jika kasusnya itu LDJ tidak naik tapi dadanya mengembang gitu loh, itu kasus kedua case-nya ya. Nah, maka lanjutkan VTP lagi. Jika LDJ tidak naik, dada tidak mengembang, ya berarti evaluasi ini sungkupnya yang error mungkin ya, sungkup direposisi hisap lendir lagi kan gitu ya. Harusnya kan sudah dikasih gini ya naik, kemudian dadanya mengembang. Nah, sudah ya. Lanjutkan VTP sampai nah ini jika tadi ya. Tapi kalau yang bermasalah tadi yang kasus nomor 3 itu VTP-nya 30 detik. Kalau yang normal tadi cukup 15 detik. Dah. Nah, lakukan second assessment VTP. Nah, kan sudah tadi, sudah dicek lagi kan? Saya sudah masuk second assessment. Oke. Jika denyut jantungnya sudah lebih dari 100 kali per menit dan target saturasinya tadi sudah 75. Sudah bagus kan dalam 1 menit kan? Ya, sudah bagus. Maka di sini hasil penilaian second assessment bisa dilakukan tanpa alat bantu nafas, lanjutkan perawatan observasi gitu ya. Nah, jika misalnya ini butuh bantu nafas, maka bisa dikasih itu tadi oksigen ya. Nih. Nah. Kok beda? Loh, ini yang nah ini saya dari mana ini? Oh, masuk sih. Oh, sama aja sih. Ya ini yang ini Mbak yang dipakai. Yang bener yang dari Anda ini, bukan yang ini. Itu sudah direvisi beberapa kali itu. Iya. Saya minum. Apa? Ininya pakai tabel. Nah, ini yang pakai tabelnya saya revisi terakhir ini. Juli 2023. Oh iya loh Rek. Oh ini lo Agustus 2022. Saya juga nggak lihat ini tadi. Saya itu kan setiap semester saya update, saya revisi kan ini ya. Sorry nggak lihat ya. Tapi tadi langkahnya kan sama toh? Sama. Ya. Jadi misalnya pada penilaian awal first assessment VTP. Nah itu kan jika denyut jantung meningkat ya, dada mengembang, lanjutkan loh. Oh 30 detik ya. Iku mang 15 detik ya. Ulangi mana? Wes, gawe sing iki koreksi ini. Dah. Ya. Jadi setelah VTP tadi yang awal kan saya harus melakukan first assessment. Iya kan? Nah, first assessment-nya itu dengan cara saya ngecek DJJ, ngecek LDJ dan melihat tadi darahnya ngembang apa enggak. Nah, begitu sudah saya cek dengan tadi LDJ-nya di atas 100, ketemunya 11 kan, berarti 110, dadanya mengembang, maka aman sebenarnya. Saya lanjutkan lagi saja, timernya saya setting 30 detik ya. Tadi kan keliru ya, 15 detik ya. Oke. Wah, kita mang enggak mau ngomong, Rek. Nah, baru sadar ya. Nah, ini ya. Jadi 30 detik. Kalau misalnya LDJ-nya meningkat tapi kembang dadanya tidak mengembang, itu tetap aja di VTP lagi 30 detik lagi. Yang berbahaya itu kan gak meningkat LDJ-nya, dadanya gak mengembang. Lakukan Sripta. Sripta itu apa? Ini sungkup cek ya, bocor mungkin ya, kekecilan. Kemudian reposisi ini. Mungkin ini posisinya ketekuk, nggak ekstensi ya. Nah, taruh lagi, reposisi lagi. Kalau perlu isap lendir lagi. Mungkin ada yang nyumbat ya, isap lendir lagi ya. Oke, isap lendir lagi dan seterusnya. Kemudian, nah buka mulutnya lagi, cek. Mungkin ada lendir yang nggak keambil ke ini ya. Kemudian tekanan dinaikkan dan alternatif jalan nafas. Ini Sripta. Jarang. Umumnya sudah kena kayak gini tuh dia mulai kok. Ya, jadi saya ambil case-nya yang
umumnya aja ya. Jadi dia akan naik, meningkat, lakukan 30 detik ya. Dah. Kurek, wah BTP itu terus gitu capek ya. Nah, setelah selesai tadi, maka lanjutkan lagi second assessment. Nah, second assessment itu untuk memastikan, kita cek lagi. Kan dicek denyut jantungnya. Jika denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, ya kan? Dengan target saturasi tercapai, tadi berapa dalam waktu 1 menit tadi? Kan 30 kan ya. Nah, berarti kan 1 menit. Ini kan 30 detik. Jadi kita cek dari awal tadi, langkah awal, kemudian ya mungkin 90 detikan lah ya. Itu kita ini kan saturasinya sekitar berapa tadi saya ini kan 70 ya. Oh, sudah normal. Ya, karena dia antara 60 sampai 70 di 1 menit sampai 2 menit itu. Oke, udah normal. Nah, ini tanpa alat bantu nafas dengan alat bantu nafas ya. Nah, kalau misalnya tanpa alat bantu nafas, lanjutkan perawatan observasi biasa. Jika dari hasil second assessment itu LDJ-nya 60 sampai 90 berarti di bawah 100 kali per menit, ya kan? Iya. Maka lakukan evaluasi ventilasi. Dan ini mungkin perlu untuk tadi kompresi dada tadi. Jika LDJ-nya kurang dari 60 kali per menit. Berarti kan nggak naik-naik ininya, gitu ya. Nah, maka umumnya di second assessment itu sudah bagus semuanya ya. Nah, kondisi khusus tadi yang berapa persen yang piramida atas kan yang butuh kompresi. Hanya berapa persen, nggak sampai 2% kan ya tadi. Nah, 1% dilakukan VTP dan kompresi dada. Di sini tanda bintang kan ya yang saya diskusikan. Kompresi dada dilakukan setelah intubasi. Saya skip, saya nggak bisa intubasinya dan itu bukan kompetensi kita. Ya, dan kemarin sudah saya coba konsultasikan saat workshop itu kompresi dada boleh dilakukan sebelum ventilasi. Jadi ventilasinya setelah kompresi dada. Itu ya. Ya enggak apa nanti ikut aja kebijakan di ini. Nah, saya sekarang lakukan yang VTP dan kompresi dada ya. Oke, jadi letakkan ibu jari. Nah, ini perbandingannya adalah 1:3. Ya, jadi rasionya 1 kali VTP 3 kali kompresi dada itu. Ya, oke. Ini, nah posisinya. Iya. Ini 60 detik. Ini tinggal masang alarmnya aja. Posisinya ini enggak enak. Harusnya itu memang sebelah sini, bukan jejer kayak gini. Di situ kan. Iya. Nah, itu aja ada penghalang ya. Ada relnya. Paling bener itu di itu, infam warmer itu. Bisa digeser aja dah. Atau saya putar di situ. Maknya ini tetap ini juga nggak usah geser anak-anak semua gitu loh. Full masuk ke belakang. Tak tunjukkan kayak gini. Jadi jangan hanya begini tangannya. Kan dia tidur terus dia. Jadi tetap masuk sampai ke belakang. Terus pada sternum. Tahu ya sternum gini. Ya. Tekanannya 3 kali. 1, 2, 3. Ini apa? Oksigennya itu ya Pak, tutupnya ya. Ambulnya 1, 2, 3. Tunggu ya, 1, 2, 3. Nah, itu selama 60 detik. Nah, ini berarti yang di sini adalah yang tim merah. Ini tim kuning ya.
Aduh. Kalau ini kan gitu tuh. Itu yang megang alarm itu tim hijau. Ya kan? Iya. Nah, ini pentingnya ya briefing ya. Ya weh, nanti saya ini kan lagi dari awal ini pertahapkan ya. Nah, jadi dilakukannya 60 detik seperti itu tadi. Perbandingannya 3:1. Jadi 3 kali kompresi dada, 1 kali senior. CTT ya. Nah, saya ada posisinya di sini. Sambil saya mengamati kan ini. Nah, ya tandanya gitu. Ya, oke, sudah ya. Ya, enggak apa-apa nanti pinjam satu lagi tadi ininya. Ketidaksesuaian tadi itu nanti enggak apa-apa kita ini kan. Nah, sudah di VTP dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini. Jangan mengangkat ibu jari atau jari tangan dari dada di antara penekanan. Kan gini 1, 2, 3 gini ya. Nah, itu jangan Anda lepas ini. Tetap aja masih nggak nekan itu posisinya ngambang aja tapi tetap di sternum. Kenapa? Karena kalau Anda lepas nanti Anda harus memposisikan lagi. Padahal memposisikan kan ya agak susah ya, harus nyari ini. Jadi tetap diletakkan pas saat tekan kan gini 1, 2, 3. Pas kan ya. 1, 2, 3 tiup. 1, 2, 3 tiup gitu. Jadi jangan gini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak boleh ya. Jadi tetap aja ngambang kanannya. Oke. Nah, kalau sudah harusnya kondisinya normal kan. Nah, setelah itu lakukan penilaian. Nah, tim kuning tetap tadi yang pegang ini kan, stetoskop ya. Cek denyut jantungnya ya. Nah, dengan jam tangan tadi ya, Mbak. Dan warna kulit ya dalam 6 detik kali 10. Jika lebih dari 60 detik, hentikan kompresi dada dan lanjutkan VTP dengan kecepatan 40 sampai 60 detik per menit ya ini ya. Ya, kurang lebih 30. Lakukan 30 detik. Berarti setting lagi alarmnya. Jadi memang kayaknya harus cepet ya. Ngesetting alarm ini kan gitu ya. Jadi HP-nya begitu mau resusitasi kayaknya jangan di password. Nah, di password kan kita harus masukkan password lagi. Iya kan? Iya. Gitu. Kemudian sudah ya dicek ya Mbak. Nah, sudah bagus, hasilnya sudah
lebih dari hasilnya berapa? 9 misalnya ya. Nah, itu berarti kita hentikan kompresi dada dan lanjutkan kembali VTP dengan waktu kurang lebih 30 detik. Oke. Dan seterusnya ya, ini pemberian epinefrin saya skip, nggak usah. Kemudian jika tetap kurang dari 60 kali per detik, nah ini pemberian epinefrin tadi ya, adrenalin itu. Nah, sudah, itu saya skip ya, itu sudah kondisinya ini. Nah, jika tidak ada perbaikan, misalnya tadi kok ini ya, itu sudah indikasi untuk dirujuk. Jadi kalau di puskesmas, di PMB jangan beri epinefrin, Mbak. Udah, nanti dirujukan aja ya. Tuh. Bu udah diajarkan enggak? Itu nanti yang berikan dokter, rumah sakit itu dokter ya. Kemudian asuhan pasca resusitasi jika resusitasinya berhasil. Jadi gini, kalau tadi kita kan bukan tadi sudah bagus PTP, kok tiba-tiba dengan kompresi dada kan begitu ya. Jadi kalau second assessment hasil Anda itu sudah bagus ya, di atas 100 kali per menit, kan sudah, lanjutkan aja observasi kan. Berarti lanjutkan asuhan pasca resusitasi. Selesai. Yang kompresi dada itu adalah kondisi khusus. Jika sejak awal tadi Anda lakukan ini itu nggak membaik gitu loh Mbak. Denyut jantungnya nggak meningkat dengan bagus, kemudian dadanya mengembang tapi denyut jantungnya nggak meningkat dengan bagus, sudah di PTP ulang dan seterusnya. Loh ini kok masih malah kurang dari 60, jadi makin jelek gitu loh. Nah itu indikasi untuk dilakukan kompresi dada gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya wis bagus, sudah bagus tiba-tiba turun lagi, enggak. Jadi kompresi dada itu memang sejak awal dia sudah nggak cepat progres resusitasinya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Ini kan kasusnya, ya berikan kasusnya kan yang normal, cuman kan terus saya harus lanjut ke menunjukkan yang kompresi dada. Case-nya umumnya kalau itu sudah bagus selesai, ya setelah second assessment selesai, lanjutkan evaluasi pasca resusitasi. Gitu. Tapi kalau memang sejak awal di first assessment itu denyut jantungnya itu tidak bergerak bagus, tidak naik gitu ya, naik tapi nggak terlalu bagus, kemudian di second assessment itu kok malah kurang dari 60 kali per menit, sudah putuskan untuk kompresi dada. Gitu loh ya. Nah, semoga tidak bingung ya. Insya Allah tidak bingung lah. Nah, sekarang yang asuhan pasca resusitasi itu ada dua kemungkinan. Ya, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Jika berhasil, hentikan resusitasi. Jika tidak berhasil ya, maka resusitasi, hentikan resusitasi setelah ventilasi 20 menit pasca tindakan. Bayangkan saya tadi berapa kali? Ya kan? Awal tadi berapa detik? 30. Lanjut 30 lagi. Kan sudah saya revisi itu tadi ya. Nah, berarti hampir berapa? 60 ya, 1 menit. Kemudian sudah normal. Kalau nggak normal kan lanjut kompresi 60 detik ya kan. Nah, ini jika sampai 20 menit loh ya pasca tindakan. Kan tadi diulang lagi, kalau misalnya nggak berhasil kan diulang lagi tuh. Gitu ya. Nah, terus jika tidak oke. Ikat tali pusat ya, lepas sarung tangan, cuci tangan, konseling, catatan lengkap, laporan kematian. Jika emang sudah meninggal, kan nggak tertolong, nggak berhasil. Jadi dikatakan resusitasi tidak berhasil adalah jika bayi meninggal, tidak ada perbaikan. Jika berhasil, lakukan konseling, asuhan BBL. Nah ini ya pemantauan, hati-hati selesai resusitasi itu biasanya masih periode-periode kritis ya. Tetap pantau nafas, warna kulit, kemudian bisa IMD, skin to skin ya. Mulai pemberian vitamin K, hepatitis B, kemudian salat mata profilaksis ya. Kemudian 2 jam pasca resusitasi observasi ketat. Perhatikan tanda-tanda kesulitan nafas, adanya tarikan dinding dada interkostalis, amati nafasnya masih ogap-ogap kah, merintih, jadi terus diamati. Hitung frekuensi nafas, apakah kurang 30 atau lebih dari 60 ya. Kemudian amati warna kulit, pantau warna kulitnya kok tiba-tiba sianosis, hati-hati ya, itu bukan biri ya, tapi biru. Kemudian amati apakah bayinya letargis atau lemas. Tetap jaga supaya hangat, kering. Tunda memandikan 6-24 jam. Kalau bayi-bayi kayak gini ya usah buru-buru, besok aja dimandikan, enggak apa-apa. Enggak urgent dia. Ya, karena
dia akan begitu dia hipotermi dia akan berisiko asfiksi lagi, gitu ya, tunda aja. Nah, jika kondisi bayi memburuk rujuk segera ya, nggak usah nunggu sampai ini tadi begitu sudah VTP nggak berhasil, sambil siapkan rujukan, gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Ada pertanyaan? Kita ulangi lagi ya. Tapi saya butuh asisten yang saya briefing dulu. Saya butuh 2 orang.